Oke, halo semua. Halo. Halo. Halo, tes tes. Halo, Kak. Oke, suaranya mantap, clear kan? Boleh, siap. Bagus suaranya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua sehat? Baik, Kak. Tuhan baik. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deborah Tumundo. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu acara ini sampai selesai. So guys, welcome back with Marijo Belajar. We are so proud, kami sangat bangga untuk mempersembahkan kepada teman-teman semua kelas kolaborasi kami atau classroom collaboration yang pertama yang diadakan oleh Marijo Belajar beserta Bayu. Untuk sekilas info ya guys, Marijo Belajar merupakan sebuah komunitas yang didirikan dengan harapan bisa menjadi wadah belajar bagi generasi muda untuk bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan dan mampu buat sebuah perubahan yang berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, beberapa event yang diselenggarakan Marijo Belajar antara lain BIMO atau Bincang Motivasi, kemudian Marijo Belajar 30 menit, dan ada FSO, yaitu Festival Seminar Online, dan ini yang pertama kali yaitu Classroom Collaboration. Nah, sedangkan Bayu, apa itu Bayu? Jadi, Bayu merupakan provider serba digital pertama di Indonesia, di mana Bayu memberikan pengalaman baru dalam menikmati layanan seluler melalui satu aplikasi, di mana kamu bisa pilih paket, pilih nomor, pesan SIM card, bayar pesanan, dan bahkan mau nyampain keluhan, semua dilakukan lewat satu aplikasi. Oke, baik. Sebelum kita memulai segala rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya kita memulainya dengan doa. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, saat ini saya akan memperkenalkan atau membagikan profil dari narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Jadi, nama Daniel Tampi atau biasa dikenal dengan Daniel Umbex. Beliau dikenal sebagai seorang creativepreneur atau content creator. Beliau adalah founder dari Kawanua Kreatif, founder Keren Itu Berbagi, kemudian festival director dari Ruang Musikawan, Sosial Media Festival, dan Manado Youth Fest. Beliau juga merupakan CEO Gaco Creative and Digital. Nah, untuk sosial media, teman-teman bisa follow di Instagram @daniel_umbex. Nah, saat ini mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak Daniel. Halo. Apa kabar Kak? Suara aman, suara? Ya, aman-aman. Aman ya? Siap. Oke. Jadi itu saya sudah menyampaikan profil singkat dari narasumber kita. Dan di classroom collaboration kita yang pertama ini, kami mengangkat topik yang really interesting, yaitu dengan judul Creative Movement. Nah, apa sih Creative Movement? Actually, topik ini lebih condong ke arah industri kreatif ya. Industri ekonomi kreatif itu menjadi salah satu roda ekonomi yang paling banyak digerakkan oleh anak muda. Saking pentingnya hal ini, bahkan pemerintah punya kementerian yang menangani hal ini. Banyak orang ingin terjun ke industri ini, misalnya dengan menjadi content creator, ataupun membentuk komunitas yang ingin belajar. Nah, maka dari itu, dibutuhkan pemahaman mendasar mengenai industri ini. Lingkungannya seperti apa, serta pengetahuan tentang sistem dan prospek kedepannya seperti apa. Nah, kita perlu untuk memahami hal ini. Nah, oke, untuk itu, saat ini saya persilakan bagi pembicara kita untuk menyampaikan materi. Pada
Kak Daniel, dipersilakan. Halo, halo, salam kenal teman-teman semua. Halo. Suara aman, Kang, suara. Soalnya kayaknya kita ke Zoom agak ada sedikit kendala, makanya tadi agak telat masuk. Yang pertama, hari ini sebenarnya kita ada slide, tapi mungkin nggak panjang, karena kita lebih suka mungkin konsepnya kayak sharing. Jadi ada misalnya kalau ada teman-teman yang pengen tanya tentang sesuatu lebih signifikan, teman-teman bisa tanya dan kita bisa bantu jawab. Nah, tadi perkenalan singkat sudah, tapi mungkin tadi lebih banyak kan ke komunitas. Atau tadi sempat soalnya tadi agak sedikit putus-putus. Kita juga punya satu creative agency namanya Gaco, yang kalau bisa dibilang secara bisnis atau secara industri kita lebih banyak di situ. Kalau mungkin secara movement dan pergerakan mungkin lebih banyak sama komunitas-komunitas tadi yang mungkin sempat disampaikan, salah satunya ke One Ok. Mungkin langsung saja. Oke, siap. Oke. Mungkin langsung saja. Pertama kita bisa minta tolong untuk slide-nya. Mungkin teman-teman yang lain kalau gimana bisa di-mute dulu mungkin ya. Jadi kita tunggu slide. Nah. Oke. Ya. Mungkin langsung next. Kak, kok layarnya gelap? Ini layar agak kepang. Nah, jadi tema hari ini kan sebenarnya kita bahas tentang creative movement. Mungkin jadi ini jelas teman-teman atau kabur? Kabur kakak. Kabur kan? Blur. Tulisannya nggak jelas, Kak. Blur, Kak, blur. Sinyalnya mungkin. Sinyal kan. Blur banget, itu nggak kebaca. Nah, jadi mungkin konsep dasar aja sih teman-teman sambil menunggu slide. Kalau kita bicara tentang industri kreatif kan memang dasarnya itu dari pergerakan kreatif atau namanya creative movement. Jadi akan menjadi sebuah industri dan akan seperti yang mungkin teman-teman harapkan bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif ketika basic pergerakan kreatif kita itu akhirnya bisa kayak menghasilkan value dalam berupa misalnya pendapatan untuk kita atau misalnya komunitas. Karena konsep dasar inilah yang kadang kita suka agak miskonsep di awal. Ketika kita bicara tentang industri kreatif, gimana sih tahapan sampai akhirnya sesuatu hal yang kreatif itu bisa masuk ke dalam satu sebutan yang namanya industri kreatif atau ekonomi kreatif. Jadi ini cukup berbeda ya teman-teman. Ini kalau slide, kalau di sini sih masih agak kabur sih. Masih kabur ya? Kabur banget. Iya kak, banget kak. Kabur. Mungkin sambil Yang nampak cuma gambarnya doang. gimana teman-teman panitia? Kalau slide-nya agak susah dibaca. Ini mau lanjut aja atau gimana nih? Nggak sama sekali, nggak bisa sama sekali, Pak. Sudah lumayan jelas kak. Udah lumayan sih sekarang. Ya, tapi kabur Oh, lagi. udah. Industri Zoom aja. kreatif adalah industri yang berasal dari permanfaatan kreativitas, keterampilan. Udah mau lanjut? Tapi memang agak masih kabur ya?
Lanjut aja. Tidur. Lanjut aja. Iya Kak, Oke, daripada siap. buang waktu. Iya, Iya, lanjut. Soalnya slide-nya kan dari host ya yang tampilin. Iya. Jadi pertama teman-teman, kalau kita bicara tentang pengertian industri kreatif itu kan banyak sumbernya. Kalau teman-teman search di Google misalnya ada banyak versi. Iya. Cuman kalau dari saya sendiri mungkin menyimpulkan kalau pengertian industri kreatif kurang lebih seperti ini. Jadi industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat yang dimiliki setiap individu dalam menciptakan aktivitas ekonomi tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta yang dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Nah, kalau saya pakai pengertiannya seperti ini karena memang landasan berpikirnya kan kenapa industri kreatif ini bisa dibilang berbeda dengan industri yang lain? Karena industri kreatif ini kan kita tidak misalnya terlalu berharap kepada industri-industri seperti kayak yang mengeksploitasi sumber daya kan, misalnya tambang gitu-gitu. Jadi memang karena kita tidak berharap ke situ, makanya pengertian saya seperti itu, dan itu yang membedakan kenapa industri kreatif bisa dibilang lebih general, semua orang bisa, karena salah satu faktornya kan itu, secara akses ini terbuka untuk siapa saja. Itu yang pertama. Terus next, slide-nya next. Sehingga setiap orang dapat turut ambil andil di dalamnya. Hal ini karena memang industri ini berfokus pada ide, bakat, kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu. Dan fakta bahwa sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat didapatkan dari sektor ekonomi sangat besar, mulai dari seni, musik, fashion, dan lain-lain. Jadi teman-teman, next setelah ini ada 16 subsektor. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan memang melalui Bekraf, jadi tapi sekarang sudah dileburkan bersama dengan Kementerian Pariwisata, sudah jadi Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Badan Pariwisata dan Industri Kreatif, Kemenparekraf, jadi sudah dileburkan. Kalau mungkin yang tahun lalu kan teman-teman dengar Bekraf, jadi Badan Ekonomi Kreatif. Nah, di situ ada subsektor yang dari industri kreatif Bekraf sendiri, itu mereka menggolongkan subsektor yang relate dengan keadaan di Indonesia. Karena sebenarnya kalau di luar negeri kan keadaannya beda. Akan lebih banyak hal yang bisa mungkin secara industri kreatif itu bisa diliburkan lebih dari sekitar itu. Nah, ini lebih jelas kan? Jelas, Pak. Iya, ini jelas, Kak. Ini baru jelas. Nah, iya. Next. Industri. Next. Ya. Industri. Coba balik lagi di pengertian industri kreatif. Karena tadi mungkin belum terlalu jelas. Sehingga orang dapat ambil andil di dalam hal ini. Mungkin bisa balik lagi ke slide 3. Slide 3. Boleh lanjut, Pak. Ya. Balik lagi ke slide 3. Balik. Oke. Nah. Kenapa, Pak? Atau next aja. Ini agak next. Ini ya udah kita lanjut aja teman-teman. Soalnya ini yang pegang ini kan bukan saya, jadi agak harus koordinasi soalnya tentang slide. Oke, kalau begitu. Ini slide-nya boleh next? Boleh. Ya.
Kamar Dagang dan Industri Kadin memprediksi kontribusi Oke, ya gitu Pak. ini yang subsektor. Jadi ini Ya. subsektor. Teman-teman bisa lihat di situ. Makanya mungkin ada mispersepsi juga ketika ada orang bilang bicara tentang industri kreatif itu hanya bicara tentang UMKM atau hanya bicara tentang yang berskala-skala kecil. Kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini yang menjadi subsektor dari industri kreatif atau ekonomi kreatif itu ada ternyata bukan cuma UMKM yang mungkin selama ini banyak orang yang salah pikir atau persepsinya ke situ arahnya. Ya. Yang masuk ada desain interior, teman-teman bisa baca, ada The Cafe, desain produk, ada film, teman-teman bisa tahu kalau industri film itu gede banget. Ada fotografi, ada kriya. Kalau kriya ini teman-teman kerajinan, jadi kerajinan tangan. Terus ada kuliner, ini kuliner juga industri yang cukup besar. Musik, ada fashion, ini teman-teman bisa baca, aplikasi dan games, penerbitan, industri iklan juga sangat besar, ada industri TV juga, seni pertunjukan dan seni rupa. Next. Nah, sehingga akhirnya akan timbul beberapa manfaat yang mungkin secara dirasakan dengan semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia. Itu siapa yang baca tuh? Akan muncul beberapa manfaat yang bisa dirasakan baik secara langsung dan tidak langsung yang berpengaruh terhadap tumbuhnya industri kreatif Indonesia. Jadi kita bisa lihat industri kreatif itu akhirnya mendorong terjadinya inovasi yang baru dan membuat sesuatu berkembang semakin cepat. Kedua, membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Ketiga, nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat. Keempat, manusia akan dituntut semakin kreatif. Kelima, persaingan kompetitif. Dan yang terakhir, itu berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman. Jadi kalau sesuai data, ini yang data dari 2017, itu ternyata kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB atau PDB kita Indonesia itu mencapai lebih 1.211 triliun, 1.000 triliun, dan diperkirakan tahun 2019 itu akan naik ke 1.211 triliun. Jadi sudah sangat jelas bahwa ternyata industri kreatif itu berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Next. Nah, teman-teman, kalau secara boleh. Nah, teman-teman, jadi kalau secara gambaran luas mungkin seperti tadi. Kalau kita bicara tentang industri kreatif dengan gambaran yang secara umum. Kalau ini mungkin hanya sebagian beberapa creative movement yang sempat kita buat, yang di dalamnya itu kita coba menerapkan dan kita coba untuk implementasikan bagaimana untuk menggerakkan industri kreatif. Ini kita sempat bikin beberapa, kalau ada yang pernah lihat mungkin event-eventnya, ini hanya contoh flyernya. Ada social media festival, di dalamnya ada industri kreatif, kayak ada bazar juga kita tampilkan, dan beberapa festival event yang lain. Next. Oke, ini hanya Instagram Kawan Kreatif. Next. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya kalau untuk slide yang saya persiapkan memang tidak banyak, karena memang pada dasarnya kalau dari saya pengen sekali diskusi yang kita dua arah. Teman-teman, mungkin ada hal teknis yang bisa teman-teman tanyakan, bisa langsung teman-teman tanyakan. Karena kalau misalnya, saya berpikir kalau misalnya penjelasannya hanya melalui slide, mungkin ada hal-hal yang agak masih belum bisa teman-teman pahami kan. Jadi mungkin diskusinya akan lebih banyak ke sharing aja kali ya. Hostnya Deborah ya? Tes? Iya. Oke. Ini Deborah. Oke, jadi karena narasumber maunya kita bertanya secara langsung
langsung atau mau Ya, kita sharing lagi, kita diskusi. Oke, baiklah. Kalau begitu, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa di raise hand. Kemudian, bagaimana? Sebaiknya dipesan aja ya Kak, biar jelas gitu. Oh. Bagaimana teman-teman? Gimana yang lainnya aja? Kalau mau langsung sharing ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oke Kak, kalau begitu dari saya nih, saya pengen tahu kira-kira di industri kreatif ini tantangan apa saja yang Kak hadapi? Tantangan apa saja yang ada untuk saat terjun di dunia industri kreatif? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tantangan, industri kreatif ini kan bisa dibilang industri yang baru lah. Berbeda dengan mungkin, apalagi kalau misalnya orang-orang yang pengen untuk kayak memantapkan hati untuk terjun ke industri kreatif, menjadikan itu sebagai sumber pekerjaan. Karena mungkin kita kan masih banyak orang yang kita terkena stigma ketika misalnya kita memilih untuk bekerja atau terjun ke industri kreatif, mau sampai kapan, atau lebih baik kalau mau kerja cari kerjaan-kerjaan yang pasti. Itu kan stigma-stigma yang sebenarnya masih melekat untuk kebanyakan orang tua sih sebenarnya. Itu mungkin ya. Padahal sebenarnya di sini kan kita bisa lihat ada potensi. Cuma itu salah satu kendala, stigma. Terus yang kedua, bisa dibilang industri kreatif ini karena memang sumber utamanya itu dari kreativitas atau ide dan gagasan, makanya biasanya banyak orang tuh kita dituntut untuk selalu bisa berinovasi, berpikir kreatif. Kita tidak bisa stuck, kita tidak bisa puas di satu hal yang sudah kita lakukan. Karena teman-teman kalau di industri kreatif ini ya peluangnya besar, tapi bisa dibilang kayak persaingannya juga ketat. Teman-teman bisa lihat, misalnya di industri kreatif di bidang apapun. Hari ini sekarang mungkin teman-teman lagi banyak yang ke teknologi kan, startup, lagi banyak kan startup. Kita bisa lihat hari ini ada startup baru dengan segmen mengambil misalnya transportasi. Tidak lama setelah itu akan muncul lagi startup-startup yang lain. Persaingannya secepat itu. Begitu juga di bidang-bidang lain, misalnya kuliner, fashion, teman-teman bisa lihat. Makanya dituntut teman-teman yang memang mau terjun ke dalam, ya harus jangan mau berhenti untuk explore diri. Kalau dari saya sendiri mungkin ada satu tips yang teman-teman bisa coba terapkan, yaitu kita coba untuk inventaris ide. Saya namakannya inventaris ide. Posisinya kayak begini teman-teman. Teman-teman pernah nggak ada di posisi teman-teman mau nyari ide nih untuk sesuatu, itu agak susah kan? Tapi ada saat-saat teman-teman, maksudnya lagi tidak ada memikirkan konsep untuk apa-apa, tiba-tiba dapat ide. Tiba-tiba lagi di mana, terus tiba-tiba, ini ide bagus, yang bagus. Tapi ide-ide yang datang tidak pada waktu dan tempat yang tepat. Pernah nggak teman-teman menghadapi situasi seperti itu? Lagi di toilet? Ini kan hal-hal yang kali terjadi, tapi kita tidak menyadari. Tapi di saat yang kita perlu ide, kita agak susah nih untuk menggali ide. Nah, makanya kita mulai belajar untuk menginventaris. Artinya setiap ide yang kita dapat itu kita coba untuk catat. Kita coba untuk tulis. Kalau misalnya ada yang bawa buku, tulis di buku. Kalau misalnya hanya bawa handphone, tulis di notes aja. Karena percaya ketika memang teman-teman terjun ke industri kreatif, hal-hal seperti itu akan sangat berguna.
akan ada saatnya teman-teman, karena di industri kreatif ini kita harus dipaksa untuk berpikir cepat, inovasi. Ketika kita sudah bisa menginventaris ide, ketika kita ada di situasi seperti itu, kita ibaratnya kita punya satu pegangan. Kita bisa lihat nih, wah ternyata ada ide seperti ini. Dulu saya sempat dapat ide waktu lagi di mana ide seperti ini, dan itu sudah terinventaris. Itu mungkin salah satu hal yang sebenarnya kita bisa coba terapkan mulai dari sekarang, karena itu cukup berguna teman-teman. Terus yang ketiga, selain ide, memang yang menjadi kendala kalau di daerah itu infrastruktur sih sebenarnya, karena walaupun bukan menjadi yang utama, tapi infrastruktur ini kan sebenarnya bisa dibilang hal pendukung. Misalnya kita contoh dalam bidang apapun misalnya. Contoh, kalau misalnya kita di bidang performance, event, atau apapun itu. Kita butuh misalnya tempat untuk kita showcase kan. Misalnya kita di bidang musik, kita biasanya butuh tempat untuk showcase. Kalau misalnya kita mau sewa kan di swasta kan mahal kan? Iya. Gitu. Kita perlu sebenarnya infrastruktur yang bisa disediakan pemerintah yang akhirnya itu bisa dengan cepat lah untuk kita pergunakan. Misalnya kalau kita ngambil contoh di kota-kota besar lain kan sudah ada kreatif hub, itu kan sudah ada. Jadi di dalam selain menyiapkan tempat-tempat untuk misalnya jadi etalase lah buat pelaku-pelaku industri kreatif ini memamerkan barang-barangnya, bisa juga jadi tempat untuk pelatihan. Itu yang sebenarnya mungkin bukan yang utama, tapi saya bilang tadi bukan yang utama tapi cukup penting. Mungkin itu 3 hal besar yang kalau kita pikir, kalau misalnya kita pikirkan itu kayak bisa lah, itu bisa jadi memang salah satu kendala ketika kita terjun ke industri kreatif atau di bidang industri kreatif. Mungkin itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ada juga pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ditaruh di kolom chat, nanti akan dibacakan. Oke, yang mau bertanya ada dari, sebentar ya. Dari Dina Munaro, dari Unima Tondano. Bagaimana caranya ingin memulai industri kreatif tapi terganjal dengan modal? Terima kasih. Gimana nih Kak? Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu, tapi sebenarnya kalau dari ini pengalaman pribadi ya sebenarnya. Ketika kita memang yang namanya, kalau kita mengaku kita kreatif, harusnya itu bukan jadi kendala sih sebenarnya. Karena sebenarnya sekarang kalau mau dibilang fasilitasnya kan ada. Jadi teman-teman bisa, kalau untuk bisnis-bisnis tertentu kan bisa ada istilah open PO, hal-hal seperti itu kan. Atau kalau misalnya untuk industri yang lebih besar, sebenarnya sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang ibaratnya perusahaan peminjam modal lah. Yang kita kalau punya konsep bagus, mereka bisa bantu hal-hal seperti itu. Tapi memang di satu sisi juga tetap itu mungkin bisa jadi kendala. Kalau dari saya sih tips berdasarkan pengalaman, memang kalau mau dibilang untuk memulai dari nol, memang benar-benar dari tanpa modal itu agak bisa, tapi memang agak lebih pelan. Mungkin kita bisa mulai dengan modal yang kecil, atau kita bisa dengan berkolaborasi. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman lihat, banyak orang yang memulai usahakan dengan berkolaborasi. Misalnya rumah kopi, atau bisnis baju, fashion, atau bisnis-bisnis yang lain lah. Misalnya contoh kalau rumah kopi, kolaborasinya kan antar orang yang punya skill kopinya, yang tahu bikin kopi yang enak, dengan orang yang punya modal. Kebanyakan kan begitu, atau orang yang punya tempat. Nah teman-teman tinggal menempatkan diri, teman-teman ada di posisi mana. Kalau merasa, saya yang punya modal nih, berarti teman-teman cari yang punya skillnya.
Atau kalau teman-teman rasa, wah saya secara modal mungkin masih kurang, berarti teman-teman coba upgrade skill-nya. Teman-teman belajar, misalnya ya, belajar bikin sesuatu yang secara skill, wah itu, kalau makanan itu enak, kalau minuman itu enak, kalau misalnya untuk fashion, teman-teman belajar desain dan itu bagus, hal-hal seperti itu, mulai berkolaborasi, dan salah satu caranya seperti itu. Dan itu banyak yang terjadi di industri kreatif. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Atau misalnya juga kalau di fashion, kita belajar, kalau misalnya kita tidak punya modalnya, kita belajar untuk kayak jadi desain, kita belajar desain, jadi kita yang desain bajunya, hal-hal yang seperti itu. Itu sih sebenarnya yang jadi satu peluang. Nanti kan dia berkembang, ketika akhirnya sudah mulai, akhirnya dia mulai jalan, baru teman-teman melihat kesempatan, bisa, sekarang kan mungkin bisa melalui pinjaman, bisa melalui hal-hal yang lain, akhirnya dia berkembang. Saya juga, sebenarnya pengalaman teman-teman share sedikit, di era pandemi ini juga termasuk salah satu orang yang, karena memang bisnis saya kan sebenarnya yang utamanya kan di event, dunia event. Cuma kan 6 bulan terakhir ini ya, kalau bisa dibilang event itu benar-benar babak belur lah kita. Jadi saya punya, selain event, saya juga punya beberapa barang-barang yang biasanya disewakan untuk event, selain yang kreatif agency tadi ya. Nah, jadi gimana nih caranya? Salah satunya pivot. Saya pivot ke kuliner salah satunya. Tapi sebelum masuk ke kuliner, saya pivot dulu ke barang-barang, bisa dibilang barang-barang yang demand-nya lagi tinggi saat itu, untuk nyari modalnya sebenarnya. Sesimpel ini bisa dibilang true story. Misalnya dulu sempat jual masker, akhirnya terkumpul modal. Setelah dapat modalnya, terus dijadikan modal untuk bikin bisnis kuliner. Akhirnya setelah itu mulai, dan di bisnis kuliner pun kita mulainya itu dari skala yang kecil, yang bisa dibilang sangat-sangat kecil. Jadi kapasitas produksinya tuh satu minggu hanya 1 kali, jadi 1 kali kita PO, dan itu kapasitasnya cuma sekitar 1-2 lusin, itu di minggu-minggu awal. Setelah dia mulai cukup laku lah, terus kapasitasnya kita naikin, jadi 1 minggu jadi 2 kali, terus setelah itu 1 minggu 2 kali itu, terus kapasitasnya produksi dari 2 lusin, akhirnya tiba-tiba jadi 4-5 lusin. Hal seperti itu sih sebenarnya. Itu yang sebenarnya secara tidak langsung menjawab pertanyaan, kalau mau mulai itu gimana caranya. Jadi ada dua konsep sebenarnya. Berkolaborasi, terus yang kedua hal-hal yang seperti itu. Yang sebenarnya teman-teman pun kita semua bisa sih, kita semua bisa mulai sih. Tinggal niat aja sebenarnya. Kita bisa mulai. Dan sampai akhirnya berkembang sih sampai sekarang, ketika akhirnya event udah mulai jalan, yang bisnis saya yang lain sudah mulai jalan, akhirnya malah menjadi peluang, ternyata ada bisnis yang baru, ada peluang bisnis yang baru. Itu sih teman-teman sebenarnya salah satu contoh. Ada lagi? Ada. Oke, makasih Kak untuk jawabannya yang tadi. Nah, ada juga dari Billy Waworuntu dari Manado, Unsrat. Bagaimana tanggapan Kakak tentang brand parodi, terutama sneakers? Apakah itu biasa atau bentuk ancaman terhadap originalitas? Tahu nih, ada pertanyaannya nih. Campus kan? Mana yang Mbak tanya ini? Mana yang nanya? Billy Waworuntu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya ini pertanyaan yang kita bisa lihat dari 2 sisi sih. Karena pertanyaan ini jujur saya cukup mengikuti tentang fenomena inilah. Dan kalau kita telusuri sebenarnya kayak parodi, untuk konsep-konsep parodi ini kan juga bisa dibilang tidak salah, karena kalau untuk brand-brand besar pun ada kan yang serupa, yang parodi yang serupa. Cuman mungkin balik lagi ke motivasinya sih.
jujur kalau saya secara pribadi termasuk orang yang tidak terlalu menyukai, walaupun tidak bisa disalahkan tapi tidak terlalu menyukai. Karena kalau mengikuti kayak yang sekarang yang terjadi kan, sebenarnya latar belakangnya kan ada satu bisnis yang secara hype penjualan dia selalu sold out, tapi kapasitas produksinya kan yang selalu kayak terbatas, sampai akhirnya mungkin ada yang kesal dan rasa ini kan parodi ini kan teman-teman berbeda dengan produk-produk bisa dibilang yang copy paste atau yang bajakan. Kalau bajakan kan dia memang benar-benar brand yang sama terus dia bikin palsunya. Kalau parodi ini kan dia bikin brand yang mirip dengan motivasi tertentu kan, tapi dia mirip-miripin. Nah, tiba-tiba karena balik lagi ke tadi, karena misalnya faktor penjualannya mungkin selalu ibaratnya selalu sold, tapi produksinya itu agak sedikit sampai orang tuh agak susah dapat. Tiba-tiba dengan motivasi tertentu mereka bikin yang parodi. Di satu sisi mungkin itu bisa jadi jawaban terhadap teman-teman yang agak susah untuk mendapatkan produk yang asli kan, tapi yang tidak mau beli KW-KW jadi beli. Tapi di satu sisi sebenarnya itu kan agak apa ya, ibaratnya kita sesama produk lokal, sesama pelaku industri kreatif lokal, ada satu brand yang mungkin sedang cukup naik, kenapa kita nggak saling support aja daripada memparodikan. Kan memparodikan itu kan sama juga kayak apa ya, agak-agak negatif kan arahnya kan. Apalagi kalau teman-teman tahu tentang pertanyaan yang salah satunya tentang kasus ini kan, akhirnya kan muncul ada satu produk yang bahkan ada tulisan-tulisan yang sangat-sangat kalau dibilang sarkas kan. Hal-hal seperti itu sebenarnya, cuman kembali lagi ke motivasi kita sendiri, motivasi kita apa, tapi ada baiknya kalau misalnya sesama produk lokal kita saling dukung sih sebenarnya. Itu kalau dari saya sih. Gitu, Deborah. Oke. Masih ada pertanyaan lain, Kak? Nah, ini dari Michael Lyon. Pada saat Kakak pertama kali membuat suatu inovasi yang bermanfaat dan lain sebagainya, bagaimana Kakak menghadapi orang-orang yang mungkin mengolok-olok, mengejek, dan memberikan suatu hal yang membuat kita patah semangat? Siap. Nah, jadi sebenarnya hal-hal seperti itu sampai sekarang sih masih ada yang terjadi. Cuman balik lagi, kalau saya sih motivasinya mungkin lebih ke pertama, secara movement, karena ini passion, saya memulainya dengan passion, jadi apapun yang terjadi itu tidak akan mengurangi semangat atau spirit saya untuk berbuat hal seperti ini. Karena mungkin kita sudah terlalu sering lah untuk dengar kata-kata passion. Tapi ketika teman-teman memang benar-benar menjalani sesuatu dengan passion, hal-hal seperti ini sebenarnya jadi tantangan, tapi bukan jadi penghambat sih sebenarnya teman-teman. Pasti akan ada. Karena ternyata setelah kita cek, ternyata passion kita masih lebih kuat lah daripada tantangan-tantangan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang namanya kayak purpose dari movement yang kita lakukan. Ketika kita buat satu movement dengan purpose yang jelas, artinya punya tujuan yang jelas, ketika ada hambatan yang seperti itu, kita lihat lagi ke tujuannya. Saya sebenarnya seperti yang bilang tadi, sampai saat ini mungkin masih mengalami hal seperti itu. Tapi balik lagi, ketika saya dengar ada orang-orang yang merasa movement seperti ini yang kita lakukan punya impact buat dia, baik secara langsung atau tidak langsung, itu akan jadi motivasi tersendiri untuk saya tetap melanjutkan itu. Nah, makanya teman-teman ketika memulai sesuatu, balik lagi ke yang tadi. Pertama, usahakan memang itu teman-teman punya passion yang kuat di situ. Karena jangan kita bikin sesuatu hanya karena tren, hanya karena ikut, misalnya orang bilang ya ini lagi tren bikin yang seperti ini, ya udah kita bikin. Misalnya bikin movement yang berhubungan dengan subsektor apalah, misalnya
bisnis kopi dan lain-lain atau yang seperti itu, karena memang lagi tren kita bikin. Padahal sebenarnya passion kita tuh nggak di situ. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kendala. Makanya kalau bisa kita mulai sesuatu itu yang benar-benar kita passion di situ. Kita memang benar-benar ya kita akan melakukan itu dengan senang hati. Karena itu yang menjadi fondasi yang kuat ketika kita menjalankan sesuatu movement. Terus yang kedua, kita secara impact-nya kita harus jelas, secara purpose tujuan yang kita buat itu harus jelas. Karena akan ada di satu titik seperti saya teman-teman, ada banyak yang tiba-tiba DM, tiba-tiba sekedar mereka bikin movement, terus tiba-tiba mereka bilang, oh movement yang mirip-mirip seperti yang ini, artinya seperti yang saya buat. Itu kan jadi motivasi tersendiri kan teman-teman, kayak wah berarti selama ini yang kita lakukan sudah impact-nya jelas. Ada orang yang merasa terbantu, yang termotivasi, yang terinspirasi. Kita lakukan itu terus. Mungkin itu sih sebenarnya, dan sisanya itu akan kita sambil berjalan, kita sambil belajar lah, learning by doing lah. Nggak usah terlalu takut dengan hal-hal yang nanti teknis dan lain-lain. Di luar sana, teman-teman harus sadar bahwa akan ada orang-orang yang punya visi yang sama yang akan teman-teman temukan. Jadi, nggak usah takut untuk mulai sesuatu, takut salah. Kalau takut salah ya pasti saya juga sampai sekarang masih banyak buat salah. Tapi ya namanya belajar kan. Gimana Deborah? Dan teman-teman yakin ketika kita jalankan sesuatu ke depan kita pasti akan menemukan orang-orang dengan visi yang sama, itu pasti. Jadi kita nggak usah takut. Mulai aja sebenarnya. Itu sih kurang lebih. Halo. Tes. Ya. Gimana? Oke, mantap Kak. Oke Kak, untuk satu pertanyaan terakhir, ini dari Glorian. Menurut Kakak, program Kartu Prakerja pemerintah sudah tepat sasaran-kah? Apa dampaknya pada industri kreatif dan bagaimana mengembangkannya saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Siap. Kan Kak. Jadi teman-teman ini adalah pandangan secara personal ya, belum tentu benar juga. Yeah. Belum tentu salah, belum tentu benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat prakerja itu kan, yang pertama kita lihat kan track record dari komunitas atau secara bukan orangnya ya, tapi lebih ke secara komunitas atau mau di lembaga bukan juga startup yang dapat yang menjalankan itu kan sebenarnya. Kalau dari saya pribadi kan memang kalau dibilang yang dapat apa ya? Apa komunitas yang dapat? Ruang guru ya? Nah, ruang guru itu kan, tapi bukan cuma ruang guru sih sebenarnya. Ruang guru mungkin yang besar. Tapi kan kalau dilihat kan banyak kan. Ruang guru itu kan dia terafiliasi dengan Skill Academy. Kalau teman-teman tahu Skill Academy kan. Nah, secara komunitas kan mungkin sebelum ada ruang prakerja ini kan mereka memang sudah bisa dibilang terbesar di segmennya lah. Kalau bisa dibilang terbesar di segmennya, mereka yang memang untuk segmennya memang yang paling besar. Terus terafiliasi juga dengan Skill Academy. Skill Academy kan itu lebih ke pelatihan kreatif kan. Pelatihan kreatif. Dan sebelum prakerja ini juga mereka sudah eksis. Cuman memang mungkin kendalanya kita tidak tahu bahwa kita sekarang menghadapi pandemi mungkin. Sehingga akan ada hal-hal yang diprioritaskan kan. Misalnya mungkin secara insentif itu cukup membantu, karena ada beberapa teman saya juga yang ikut. Karena kan dia kalau menyelesaikan kelas kan dapat uang kan. Tapi yang jadi kendala kan mungkin secara eksekusi masih juga ada banyak kekurangan lah. Ibaratnya dari kelas-kelasnya juga kan ada yang mungkin tidak relate dengan keadaan yang sekarang, atau secara pelajarannya kan ada juga yang bisa dipelajarin lewat YouTube kan, hal-hal seperti itu. Makanya menjadi memang pro kontra sih. Tapi kalau dari saya, kalau bisa disimpulkan, pertama secara track record mungkin tidak menjadi kendala
sebagai satu komunitas besar ruang guru dan akademi yang menjalankan program itu. Tapi mungkin secara momentum dan secara eksekusi mungkin yang ada hal yang perlu dibenahi sih, karena itu kan uang yang di situ kan enggak kecil juga kan. Mungkin ada hal prioritas lain yang bisa dilakukan atau cara-cara lain mungkin yang lebih efektif yang bisa dilakukan sih. Mungkin itu sih kurang lebih secara gambaran ya, secara gambaran. Oke, terima kasih Kak. Karena waktu sudah selesai, mohon maaf pada teman-teman yang lain yang sudah bertanya, yang belum sempat terjawab semua. Tapi kalau saya baca sepertinya semua sudah terjawab karena Kak sudah mencangkup semuanya. Jadi terima kasih banyak Kak buat ilmunya. Nanti ya Deborah, mungkin buat teman-teman lain yang mungkin masih bisa masih mau nanya-nanya atau kita diskusi lah. Kalau saya lebih senangnya diskusi sih, ngobrol. Karena mungkin saya juga bisa dapat ilmu kan dari situ. Bisa juga mungkin lewat media sosial saya, kita bisa DM-DM-an lah. Gitu. Oke guys, jadi yang ingin bertanya, yang tadi pertanyaannya yang dirasa belum terjawab, silakan bisa menghubungi langsung Kak Daniel di Instagram. Jadi @daniel_umbex, ya Kak? Siap. Oke, jadi teman-teman sekian kelas kolaborasi kita pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama buat narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, Kak Daniel Umbex Tampi. Terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Kak beserta keluarga. Yang kedua, terima kasih juga buat Bayu yang sudah berkolaborasi bersama Mari Juga Belajar untuk classroom collaboration ini. Dan juga saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan, semua peserta yang hadir saat ini. Ditunggu ya event-event Mari Jo Belajar selanjutnya. You are so welcome. Oke, so guys, sekian kelas ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi diingatkan kepada teman-teman